Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 7 pengenalan komputasi dengan dosen pengampu Pak Kusni yang beranggotakan Dihan NIM 238, Fikri NIM 244, Silvano NIM 250, saya Fernando dengan NIM 256, serta Nabil Muhammad dengan NIM 364 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis data dengan menggunakan Microsoft Excel. Topik yang kami angkat pada presentasi laporan kali ini adalah Airplane Crashes and Fatalities since 1908. Langsung kita mulai saja. Saya, Fernando NIM 256, bertugas untuk menjelaskan mengenai data awal yang telah kami buat. Data awal yang kami akan gunakan untuk analisis data adalah data mengenai pesawat jatuh atau kecelakaan pesawat, di mana kami merasakan bahwa data yang kami miliki saat ini akan berguna bagi kami di masa yang akan datang. Terlebih lagi, fakultas yang kami dalami atau fakultas yang kami ikuti adalah Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, di mana fakultas tersebut mengajarkan banyak hal baru kepada kami mengenai mesin, dirgantara, dan juga material. Dan kami berharap dengan mengolah data ini, kami bisa lebih tahu mengenai apa saja sih yang memungkinkan faktor-faktor yang bisa memicu terjadinya kecelakaan pesawat. Nah, data ini sendiri kami ambil dari website Data World dengan judul yang sama dengan topik yang kami angkat. Langsung kita mulai saja. Kita pertama kali akan membicarakan mengenai apa saja tentang data ini. Untuk yang pertama, kita akan melihat terlebih dahulu format dan juga size atau ukuran dari data yang kami miliki. Untuk format, bisa kita lihat langsung dari file yang ada dengan melihat pada properties. Di sini diperoleh bahwa type of file-nya adalah Microsoft Excel worksheet dengan format XLSX. Dan ukuran dari file ini adalah 773 kilobytes. Setelah kita melihat data-data pembuka terlebih dahulu, kita lanjut buka ke file aslinya. Ini merupakan bentuk file yang ditampilkan. Dan pada file ini terdapat 13 kolom, di mana kolom disimbolkan oleh huruf dari A sampai M, dan terdapat 5, akan kita lihat, kita scroll sampai bawah, 5.269 baris, di mana baris disimbolkan oleh angka. Dan keseluruhan data ini nantinya akan kita olah bersama dengan teman-teman saya yang lain pada bagian-bagian selanjutnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Nabil Muhammad. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Fernando. Sekarang giliran saya, Nabil Muhammad, NIM 364. Sini saya akan membahas tentang karakteristik data setiap kolom. Apa aja yang dibahas, yaitu apa makna tiap data, kemudian tipe data apa aja, string atau teks, integer, numerik, date, time. Kemudian jenis data apa, kategorikal nominal, kategorikal ordinal, kategorikal binary, quantitative discrete, quantitative continuous. Terdiri atas nilai apa saja pada atribut kategorikal, kemudian berapa range nilai datanya pada atribut kuantitatif, kemudian berapa persen data yang kosong. Baiklah, kita langsung ke kolom pembahasan. Kita punya 13 kolom. Yang pertama adalah date, makna tanggal kejadian suatu pesawat jatuh, tipe date atau tanggal, jenis kuantitatif discrete, karakteristik, range tahun antara 1908 sampai 2009, data kosongan 0 atau tidak ada. Yang kedua adalah time, makna waktu kejadian suatu pesawat jatuh, tipe time, jenis kuantitatif discrete, karakteristik range waktu 24 jam, data kosong 2219 atau 42,12%. Kemudian yang ketiga adalah location, makna tempat kejadian suatu pesawat jatuh, tipe string, jenis kategorikal nominal, karakteristik, kota,
negara di dunia. Data kosong 20 kurang dari 1%. Kemudian yang keempat adalah operator. Makna operator pada saat pesawat jatuh, tipe string, jenis kategorikal nominal, karakteristik military dan non-military operator. Data kosong 18 atau kurang dari 1%. Kemudian kita lanjut ke data kelima, yaitu flight. Maknanya jenis penerbangan yang digunakan. Terus tipe string, jenis kategorikal nominal, karakteristik ada yang hanya dengan angka dan ada yang hanya dengan huruf dan angka. Terus data kosong 4.199 atau 79,71%. Kemudian yang keenam adalah route. Makna rute pesawat yang sedang dilalui, tipe string, jenis kategorikal nominal, karakteristik, koneksi antara tempat-tempat yang dilalui oleh pesawat. Data kosong 1.706 atau 32,38%. Kemudian yang ketujuh adalah type. Makna tipe pesawat yang jatuh, tipe string, jenis kategorikal nominal, karakteristik tipe-tipe pesawat yang jatuh, data 27 atau kurang dari 1%. Kemudian yang ke-8 registration, makna kode registrasi pesawat yang jatuh, tipe string, jenis kategorikal nominal, karakteristik setiap pesawat mempunyai kode yang unik, data 0335 atau 6,36%. Kemudian yang ke-9 adalah CNIN, makna serial number pesawat yang jatuh, tipe string, jenis kategorikal nominal, karakteristik setiap pesawat mempunyai serial number yang unik, data kosong 1228 atau 23,31%. Kemudian 10 adalah abort, makna jumlah penumpang yang naik pesawat, tipe integer, jenis quantitative discrete, karakteristik range nilai 1 sampai 644 yang paling banyak. Kemudian data kosong 22 kurang dari 1%. Kemudian kita lanjut ke data yang ke-11, yaitu fatalities. Makna jumlah penumpang yang meninggal, tipe integer, jenis quantitative discrete, karakteristik range nilai 0 sampai 583, data 012 kurang dari 1%. Kemudian 12 adalah ground. Makna jumlah korban di darat, tipe integer, jenis quantitative discrete, karakteristik range nilai 0 sampai 2750, data 022 atau kurang dari 1%. Kemudian terakhir adalah summary, yaitu maknanya rangkuman tentang kejadian pesawat saat jatuh, tipe string, jenis kategorikal nominal, karakteristik ada yang berupa paragraf panjang dan ada yang berupa isian singkat, data kosong 390 atau kurang atau 7,4%. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Lanjut ke Silvano. Oke, terima kasih Nabil. Perkenalkan kembali, saya Silvano Lena Witania dengan NIM 169202550. Hari ini akan lanjut membahas tentang statistik dan juga data visualisasi. Yang pertama statistik, ada sampel data, rata-rata, standar deviasi, persentil, dan ekstremum. Yang pertama adalah sampel data. Di sini, sampel data yang kita tunjukkan ini hanya sebagian kecil dari semua data yang kita gunakan, yang akan mengandung semua atribut data yang barusan Nabil jelaskan tadi. Selanjutnya, untuk beberapa fungsi statistik, ada rata-rata dan deviasi, persentil, dan ekstremum. Di sini adalah cara-cara untuk mendapatkannya dan juga fungsinya. Untuk rata-rata average, standar deviasi STDES, ini persentil menggunakan persentil, max menggunakan max, min menggunakan min. Nah, di sini juga ada tabel distribusi frekuensi, di mana saya akan membandingkan total dari ketiga data, yaitu abort, fatality, dan juga ground. Di sini saya menggunakan pivot chart, lalu dengan cara dari tabel total, saya mengekstrak atau mengeluarkan cuma tabel abort ini, kemudian saya menghitung jumlahnya, dan lalu saya mengelompokkan frekuensi datanya. Di sini saya menggunakan perbagiannya itu adalah 20, berarti 0 sampai 20. Untuk fatality juga 0 sampai 20. Untuk ground saya menggunakan 10, yaitu 0 sampai 10. Kemudian ada data visualization. Yang pertama ada perbandingan kategori. Di sini saya membandingkan data dari operator pesawat terbang dengan jumlah kecelakaan. Di sini saya juga menggunakan pivot chart, di mana saya akan menghitung berapa kali operator pesawat terbang ini melakukan kecelakaan udara. Terus saya jumlahkan, lalu saya ambil 10 operator terbanyak ada ya, karena ada beribuan operator, jadi saya hanya ambil 10 terbanyaknya aja. Ini dalam bentuk grafik batang, ini selanjutnya adalah dalam bentuk grafik lingkaran. Selanjutnya adalah penampilan perubahan terhadap waktu. Di sini saya akan bandingkan abort, fatalities, dan ground terhadap waktu. Saya juga menggunakan pivot chart, di mana saya akan membandingkan data abort terhadap waktu yang di sini adalah per tahunnya. Kemudian saya hitung
Baru dalam 1 tahun ada berapa kali, terus saya bandingkan dalam bentuk grafik. Di sini ada pesawat terhadap waktu, fatality terhadap waktu, dan juga ground terhadap waktu. Selanjutnya, penampilan, hierarki, dan hubungan keseluruhan. Dari data ini, kita bisa simpulkan ada 3 informasi utama. Yang pertama, informasi yang sederhana seperti kapan kejadian, di mana, dan waktunya. Selanjutnya adalah informasi pesawat, yaitu ada operatornya, tipe pesawatnya apa, nomor registrasinya apa, gimana kesimpulan kejadiannya. Dan yang terakhir adalah informasi dari penumpang, atau kita bisa dibilang ya seperti korban lah. Di sini ada jumlah penumpang yang naik pesawat, yang kedua ada korban yang ada di pesawat, yang ketiga adalah korban yang ada di darat, yang merupakan akibat dari kecelakaan udara tersebut. Yang terakhir ada plotting relationship. Di sini saya tinggal bandingkan nilai dari abort terhadap fatalities dalam bentuk plotting, dalam bentuk scatter chart. Di sini sumbu S itu abort, fatalities, kemudian ada fatalities dan ground, yang terakhir ada ground dan abort. Kira-kira segitu saja untuk data visualisasi dan juga statistik. Selanjutnya akan dilanjutkan ke Fikri. Terima kasih. Nama saya Fikri Al-Farabi, NIM 1692024. Saya akan menjelaskan korelasi pada data ini. Pertama, korelasi adalah ukuran kedekatan dari dua variabel berhubungan satu sama lain. Nah, angka korelasi ini dapat dihitung dengan tools Corel pada Excel. Tools ini akan menghitung angka korelasi dengan rumus sigma x min x bar kali y min y bar per akar sigma x min x bar kuadrat dikali sigma y min y bar kuadrat. Nah, nilai hasilnya akan berkisar dari 1 sampai 1. Jika hasilnya mendekati 1, maka kedua variabel berani lurus. Jika hasilnya mendekati 0, maka kedua variabel tidak berhubungan. Jika hasilnya mendekati min 1, maka kedua variabel berbanding terbalik. Nah, selain Corel, kami juga menggunakan fungsi if error. Nah, fungsi if error ini digunakan untuk membetulkan kesalahan fungsi Corel. Karena ada kalanya ada angka yang dapat membuat hasilnya, dapat membuat pembagi pada rumus bernilai 0. Karena pembagi bernilai 0 itu tidak valid, maka fungsi if error ini digunakan untuk membetulkan kesalahan tersebut dengan sintaks sama dengan if error value, value underscore if underscore error. Nah, yang terakhir untuk visualisasi grafik korelasi, kami menggunakan tools chart pada Excel. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan korelasi antara variabel abort dan fatalities. Nilai korelasi keduanya yaitu 0,757172. Karena mendekati 1, maka kedua variabel berbanding lurus, dan berikut adalah diagram garis dari kedua korelasi kedua variabel. Selanjutnya, korelasi abort ground. Nah, korelasi antara kedua variabel ini memiliki nilai 0,012256. Karena nilainya mendekati 0, maka kedua variabel tidak berhubungan. Berikut samping adalah diagram garis untuk korelasi abort dan variabel abort dan ground. Selanjutnya, yang terakhir adalah korelasi antara variabel fatalities dan ground. Nilai korelasi antara dari kedua variabel tersebut adalah 0,019899. Karena nilai korelasi yang mendekati 0, maka kedua variabel tidak berhubungan sama sekali. Berikut di samping saya juga akan menampilkan diagram garis dari variabel dari korelasi ini. Nah, maaf sebelumnya saya lupa menjelaskan tentang sintaks dari fungsi Corel. Sintaksnya yaitu sama dengan Corel dalam kurung array1, array2. Dan array1, array2 adalah panjang data pada masing-masing array. Oke. Setelah kita membahas mengenai korelasi data, saya, Fernando, NIM 256, akan lebih menjelaskan mengenai data cleansing, di mana data cleansing sendiri merupakan kekotoran atau kebersihan dari suatu data dikarenakan setiap data yang diolah tidak selalu bersih, dikarenakan masih ada seperti data kotor, dan data kotor yang dimaksud tersebut contohnya adalah
data yang kosong, tidak memiliki isi sama sekali, ataupun kesalahan pengetikan yang ada pada data. Oke, untuk memulai, bisa kita langsung lakukan dengan kita buka data yang kami miliki terlebih dahulu. Setelah kita buka, di sini terdapat banyak data kosong, maupun juga terdapat typo yang bisa kita lihat di sini. Maaf, sebentar. Seperti ini. Untuk melihat data kotor tersebut, bisa kita gunakan count blank. Formula tersebut akan menunjukkan berapa jumlah sel yang kosong, karena tidak diisi atau akurasi yang kurang oleh pembuat data. Oke, kita coba untuk melihat kekosongan data yang dimiliki oleh kolom B. B1 hingga B5, 2, 6, 9. Dari baris awal hingga baris akhir. Dan kita peroleh di sini mendapatkan sebanyak 2.219 sel kosong. Cara tersebut kita lakukan untuk kolom-kolom yang lain untuk menghitung berapa jumlah sel yang kosong di setiap kolomnya. Atau bisa langsung kita lakukan dengan range yang lebih jauh lagi dari A1 sampai M5269. Dan bisa kita cocokkan dan hasilnya pasti sama. Setelah dilakukan satu persatu dengan perhitungan, dapat kita peroleh bahwa tingkat persentase kekotoran data adalah 14,89%, di mana 10.206 selnya adalah kotor dari 68.497 sel secara keseluruhan. Nah, di mana data ini bisa dibilang masih cukup akurat, sehingga bisa kita olah, bisa kita lihat datanya untuk kita pelajari lebih lanjut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami presentasikan bisa menjadi media pembelajaran bagi seluruh pendengar dan juga bagi kami sendiri pembuat, serta bisa lebih berdampak bagi orang-orang sekitar. Sekian dan terima kasih.